Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Arutami, NPM 225 kelas A617. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Implementasi Pendidikan Karakter di SD Negeri 1 Kretek. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Dalam dunia pendidikan saat ini masih banyak permasalahan yang ditemukan, di antaranya adalah permasalahan karakter pada peserta didik, seperti maraknya seks bebas di kalangan remaja, kenakalan remaja, tawuran, bullying antar sesama siswa, dan dengan adanya perkembangan teknologi juga dapat merusak karakter pada generasi muda jika tidak dapat memanfaatkannya dan tidak dapat menyaringnya, terutama bagi anak-anak sekolah dasar. Berdasarkan uraian permasalahan minimnya pendidikan karakter yang terjadi pada generasi muda, terutama pada siswa sekolah dasar, maka peneliti akan melakukan penelitian di SD Negeri 1 Kretek dengan melakukan wawancara dengan guru dan siswa di SD Negeri 1 Kretek. Hal ini dilakukan karena peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan pendidikan karakter di SD Negeri 1 Kretek. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul Implementasi Pendidikan Karakter di SD Negeri 1 Kretek. B. Fokus penelitian. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah implementasi pendidikan karakter di SD Negeri 1 Kretek. Subfokus penelitiannya yaitu implementasi pendidikan karakter di SD Negeri 1 Kretek, kemudian nilai-nilai karakter yang dikembangkan di SD Negeri 1 Kretek, dan hambatan yang mempengaruhi implementasi pendidikan karakter di SD Negeri 1 Kretek. C. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah implementasi pendidikan karakter di SD Negeri 1 Kretek? Kedua, nilai-nilai karakter apa saja yang dikembangkan di SD Negeri 1 Kretek? Kemudian yang ketiga, hambatan-hambatan apa saja yang mempengaruhi pengimplementasian pendidikan karakter di SD Negeri 1 Kretek? D. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pendidikan karakter di SD Negeri 1 Kretek, kemudian nilai-nilai karakter yang dikembangkan di SD Negeri 1 Kretek, dan hambatan-hambatan yang mempengaruhi implementasi pendidikan karakter di SD Negeri 1 Kretek. E. Paradigma. Paradigma perlu dikemukakan pada bagian ini untuk mengetahui peneliti menggunakan paradigma yang mana. Paradigma dapat bersumber dari fenomenologi atau positivisme, atau dapat juga dari keduanya. Berdasarkan fokus penelitian, maka penelitian ini bersumber dari fenomenologi. Berdasarkan fokus penelitian, ada satu hal yang perlu dibahas secara mendalam lagi, yaitu tentang implementasi pendidikan karakter di SD Negeri 1 Kretek. F. Manfaat hasil penelitian. Manfaat teoritis. Penelitian ini digunakan untuk mengembangkan wawasan dan keilmuan dalam kegiatan ilmiah. Pengembangan keilmuan ini dengan meneliti bagaimana implementasi pendidikan karakter di SD Negeri 1 Kretek. Manfaat praktis bagi guru, memberi gambaran sejauh mana implementasi pendidikan karakter di sekolah tersebut. Kemudian bagi siswa, memberi informasi kepada siswa tentang nilai-nilai karakter yang dikembangkan di sekolah tersebut. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran sejauh mana implementasi pendidikan karakter yang diterapkan di sekolah tersebut. Manfaat bagi peneliti yaitu sebagai pelatihan dalam menerapkan teori-teori yang didapatkan untuk diimplementasikan dalam menjawab permasalahan yang aktual, kemudian memecahkan permasalahan yang terjadi dalam dunia pendidikan. Bab 2 Kajian teori. A. Kajian teori, hakikat pendidikan karakter. Pengertian pendidikan karakter. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengidentifikasikan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pengertian karakter. Menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah bawaan,
hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat tabiat, temperamen, watak. Adapun karakter adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, dan berwatak. C. Pengertian pendidikan karakter. Dirjen Dikti dalam Barnawi dan Arifin tahun 2013 menyebutkan bahwa pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik buruk, memelihara apa yang baik, mewujudkan dan menebar kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. D. Tujuan pendidikan karakter. Yang pertama, mengembangkan potensi kalbu atau nurani atau afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan, kemudian menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa, kemudian mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan, kemudian mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas, dan persahabatan. E. Pentingnya pendidikan karakter di sekolah. Pendidikan karakter sangat penting diterapkan di sekolah. Hal ini karena karakter baik terkait erat dengan keberhasilan anak didik dalam belajar di sekolah. Menurut Joseph Zinn, dalam Ahmad Muhaimin AZ tahun 2014 pada halaman 41 menegaskan bahwa kecerdasan emosional yang di dalamnya terkait erat dengan pendidikan karakter ternyata berpengaruh sangat kuat dengan keberhasilan belajar. Pendidikan karakter dimulai sejak anak berada di bangku pendidikan anak usia dini agar karakter yang dibangun menjadi kuat. Melalui pendidikan karakter yang diimplementasikan di sekolah diharapkan dapat mengatasi krisis multidimensional yang terjadi di bangsa Indonesia. 2. Implementasi pendidikan karakter di sekolah. Model pengimplementasian pendidikan karakter di sekolah dilakukan dengan berbagai cara. Menurut Agus Wibowo tahun 2012 pada halaman 84-95, yang pertama yaitu integrasi dalam program pengembangan diri dibagi menjadi 6, yaitu melalui kegiatan rutin sekolah, kegiatan spontan, keteladanan, pengkondisian, kegiatan kurikuler atau ekstrakurikuler, dan kegiatan keseharian di rumah dan di masyarakat. B. Integrasi dalam mata pelajaran, yaitu dicantumkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran dan silabus. Kemudian integrasi dalam budaya sekolah dibagi menjadi 3, yaitu di dalam kelas melalui proses pembelajaran setiap mata pelajaran, di sekolah melalui kegiatan yang diikuti oleh seluruh warga sekolah, dan di luar sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang D. Penilaian pendidikan karakter, yaitu evaluasi sejauh mana keberhasilan pendidikan karakter yang sudah dilaksanakan. Nilai-nilai karakter yang dikembangkan yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat dan komunikatif, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Nilai-nilai karakter tersebut diharapkan mampu diimplementasikan oleh sekolah dengan baik melalui pendidikan karakter. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan karakter yaitu yang pertama faktor insting, yaitu diwujudkan sebagai refleksi dari sikap, tindakan, ataupun perbuatan seseorang yang dimotivasi oleh potensi kehendak. Kemudian faktor adat dan kebiasaan, yaitu sesuatu perbuatan seseorang yang dilakukan secara berulang dalam bentuk yang sama. Kemudian faktor keturunan, yaitu berpindahnya sifat-sifat yang dimiliki orang tua kepada anaknya. Kemudian faktor lingkungan dibagi menjadi 2, yaitu lingkungan alam dan lingkungan pergaulan. B. Penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Irma Mulyaningrum pada tahun 2015 dengan judul penelitian Implementasi Pendidikan Karakter pada Pembelajaran Tematik di Kelas 4 SD Negeri Rembulan Galur Kulon Progo. Yang kedua, implementasi yang dilakukan oleh Rosalin Helga Ambanzona tahun 2016 dengan judul penelitian Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Islam Terpadu Hidayatullah Yogyakarta. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fauzi Latifah pada tahun
tahun 2015 dengan judul Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Nahdlatul Ulama Sleman. C. Pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana implementasi pendidikan karakter di SD Negeri 1 Kretek? Yang kedua, apa saja nilai-nilai karakter yang dikembangkan di SD Negeri 1 Kretek? Kemudian, apa saja faktor-faktor penghambat dalam mengimplementasikan pendidikan karakter di SD Negeri 1 Kretek? Bab 3. Metode penelitian. A. Latar penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 1 Kretek yang beralamatkan di Tegalsari Donotirto, Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, kode pos 55772. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses pelaksanaan pendidikan karakter yang diterapkan di lingkungan sekolah dengan mendeskripsikan hasil temuan penelitian. B. Cara penelitian. Berisi tentang prosedur penelitian yang akan ditempuh secara bertahap. Tahapan dimulai dari tahap pra-lapangan, tahap lapangan, tahap mencari data melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi berdasarkan instrumen penelitian yang telah dibuat sebagai pedoman penelitian dalam memperoleh data lapangan. Analisis lapangan. Analisis data yang diperoleh dari lapangan dengan cara mereduksi data yang telah ditemukan dengan cara merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting. C. Data dan sumber data. Menurut Danuri dan kawan-kawan tahun 2019, halaman 102, yang pertama yaitu data primer, data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti. Yang kedua, data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperlukan oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian kualitatif, penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau menganalisis fenomena, kemudian penelitian kualitatif yaitu menjelaskan fenomena dengan data-data numerik. D. Prosedur data penelitian. Yang pertama yaitu melalui wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan apabila juga ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Kemudian yang kedua, observasi. Menurut Sutrisna Hadi, observasi adalah metode ilmiah yang diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi adalah teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui aktivitas-aktivitas yang terjadi selama penelitian dengan mengamati secara langsung. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Menurut Uhar Suhar Saputra tahun 2014 pada halaman 215, dokumentasi merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat berupa anekdot, surat, buku harian, dan dokumen. E. Analisis data. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Peneliti mencatat semua data objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan dan dokumentasi. Yang kedua, data reduksi. Menurut Sugiono tahun 2013 pada halaman 336 menjelaskan bahwa mereduksi data berarti merangkum, memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Kemudian yang ketiga, data display. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data tentang implementasi pendidikan karakter, nilai-nilai karakter yang dikembangkan, dan hambatan implementasi pendidikan karakter dalam bentuk teks yang bersifat deskriptif. Yang keempat, concluding drawing atau penarikan kesimpulan. Penelitian dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah, mungkin juga tidak. Dalam penelitian ini, data tentang implementasi pendidikan karakter, nilai-nilai karakter yang dikembangkan, dan hambatan dalam implementasi yang telah ditulis dalam penyajian data, kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. F. Pemeriksaan keabsahan data. Menurut Mulung pada tahun 2009 pada halaman 330, triangulasi adalah teknik pemeriksaan data memanfaatkan sesuatu yang lain. Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis triangulasi. Yang pertama yaitu triangulasi sumber, yaitu dengan mencari informasi dengan alat dan waktu yang berbeda. Kemudian yang kedua, triangulasi metode, yaitu peneliti mengecek hasil data yang sudah diperoleh dengan beberapa teknik pengumpulan data
yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sekian presentasi proposal penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.